Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eli Sabto Utomo selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ambarwati Mutmainah dari kelas 2 EB06. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi utama dari pelaku perasuransian, lembaga penjaminan, dan dana pensiun. Materi yang saya ambil ini bersumber dari website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank lainnya. Contoh, sektor jasa keuangan non-bank itu seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oke, selanjutnya setelah mengetahui definisi dari OJK, saya akan langsung masuk ke materi utama mengenai fungsi utama dari pelaku perasuransian, lembaga penjaminan, dan dana pensiun. Yang pertama itu ada perasuransian. Asuransi sendiri merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Imbalan ini tuh untuk apa? Yang pertama itu untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, lalu biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu yang kedua, untuk memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya ada jasa penunjang asuransi. Jasa penunjang asuransi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada usaha asuransi, lalu yang kedua ada usaha penunjang asuransi. Yang pertama itu usaha asuransi, yaitu merupakan usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup meninggalnya seseorang. Contoh dari usaha asuransi ini dari perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, atau perusahaan reasuransi. Lalu yang kedua ada usaha penunjang asuransi, yaitu adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan dan penilaian kerugian asuransi. Contohnya yaitu dari perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi. Di slide sebelumnya, perusahaan asuransi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Yang pertama itu perusahaan asuransi umum, yaitu merupakan perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua itu perusahaan asuransi jiwa, yaitu merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada polis,
tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidupnya seseorang, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang telah diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dan yang ketiga yaitu perusahaan reasuransi, yaitu merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Jadi kesimpulan dari 3 perusahaan ini, yang pertama itu ada asuransi umum, yaitu untuk melindungi dari kerugian finansial akibat peristiwa yang tidak pasti. Kalau untuk asuransi jiwa ini untuk memberikan perlindungan dan pembayaran terkait meninggalnya seseorang. Yang ketiga itu reasuransi, yaitu menanggung ulang resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi lain. Selanjutnya, setelah perusahaan asuransi, ada penunjang usaha asuransi. Penunjang usaha asuransi ini juga terbagi menjadi 3, yaitu ada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilaian kerugian asuransi. Yang pertama itu ada perusahaan pialang asuransi, yaitu adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Lalu yang kedua ada perusahaan pialang reasuransi, yaitu merupakan perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan perusahaan reasuransi. Lalu yang ketiga ada perusahaan penilai kerugian asuransi, yaitu merupakan perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim atau jasa konsultasi atas objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulan dari 3 ini yaitu untuk perusahaan pialang asuransi adalah menjadi perantara antara tertanggung dan perusahaan asuransinya. Sedangkan untuk perusahaan pialang reasuransi yaitu untuk menjadi perantara antara si perusahaan asuransi dan reasuransi. Nah, kalau untuk perusahaan penilai kerugian asuransi ini untuk memberikan jasa penilaian terhadap klaim atau konsultasi atas objek yang diasuransikan. Selanjutnya, setelah membahas perasuransian, ada juga lembaga penjaminan. Apa sih lembaga penjaminan itu? Lembaga penjaminan ini merupakan suatu badan hukum yang dikhususkan untuk menjalankan usaha di bidang memberi jasa keuangan. Nah, lembaga penjaminan ini tuh juga memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama itu adalah untuk menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan akses bagi dunia usaha. Yang ketiga, untuk mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis. Lalu yang keempat itu untuk meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk diekspor ke luar negeri. Lalu yang kelima adalah mendukung tumbuhnya perekonomian nasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.
Setelah perasuransian, lembaga penjaminan, yang terakhir itu ada dana pensiun. Apa sih dana pensiun itu? Dana pensiun ini adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sama seperti halnya perasuransian, dana pensiun ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, yang kedua dana pensiun lembaga keuangan, dan yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan. Kita bahas yang pertama, yaitu dana pensiun pemberi kerja, yaitu merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Lalu yang kedua yaitu ada dana pensiun lembaga keuangan, yaitu merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada dana pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Apa sih kesimpulan dari ketiga dana pensiun ini? Yang pertama, untuk dana pensiun pemberi kerja, yaitu merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan untuk karyawannya. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan yaitu merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi individu, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Lalu yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu merupakan dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja dengan iuran yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyimak penjelasannya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.